sebesar-besarnya untuk teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktu libur untuk dapat datang ke tempat ini, bergabung bersama, berdiskusi untuk hal-hal yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat ramai. Nah, itulah tujuannya kegiatan ini kita laksanakan, mengundang perwakilan beberapa perwakilan organisasi-organisasi PMI yang ada di Hong Kong, karena kalau cuma dengan mengandalkan kami pasti tidak akan merata. Nah, teman-teman merupakan perpanjangan tangan dari KJRI, dari saya, Pak Buhari, dan teman-teman home staff lainnya. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membantu kami di KJRI, membantu Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Baik teman-teman, untuk hari ini, masih ada yang nggak kenal saya? Masih banyak. Oh, masih banyak kan? Kurang terkenal nih. Kayaknya terkenal Mbak Contring ya Mbak. Baik teman-teman yang belum kenal, salam kenal semuanya. Saya Rike Purnamasari. Saya konsul tenaga kerja KJRI Hong Kong. Memang saya belum terlalu lama di Hong Kong. Bulan ini tahun pertama saya di Hong Kong. Jadi masih banyak hal juga yang harus saya pelajari, termasuk dari teman-teman semua, ilmu-ilmu teman-teman yang sudah lebih senior di Hong Kong ya dibanding saya. Baik, kita masuk ke materi saya yang hari ini yang akan saya coba sampaikan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin BPJS Ketenagakerjaan ini buat kita bukan hal asing lagi. Kalau sebelumnya itu dinamakan Jamsostek. Pernah dengar? Pernah. Pasti. Kemudian berubah istilahnya menjadi BP Jamsosnaker. Barangnya sama, beda nama aja. Jamsostek, terus ganti nama jadi BPJS BP Jamsosnaker. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan amanat undang-undang. Gimana ini next nih? Aduh, maaf Pak, gaptek Pak izin. Oh ya, siap. Baik. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan amanat undang-undang. Undang-undangnya di mana saja? Kok nggak bisa Pak? Kesana. Oh, ke sana. Mohon maaf. Kok mati, Pak? Aduh, mohon maaf. Gaptek saya ternyata. Izin Pak Didit, kok bisa mati, Pak? Mati semua. Kesalahan teknis? Iya, teknis. Bukan karena saya pencet sembarangan kan? Jadi amanat undang-undang, ada beberapa kebijakan pemerintah kita yang membunyikan bahwa sebagai bentuk pelindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja ya, jadi seluruh, nggak cuma pekerja migran, seluruh tenaga kerja kita baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri atau pekerja migran, itu semuanya diharapkan bisa memiliki keanggotaan di BP Jamsosnaker. Nah, untuk pekerja migran Indonesia juga termasuk salah satu target keanggotaan sebagai bentuk pelindungan terhadap keselamatan teman-teman, baik dari sebelum berangkat ke negara penempatan, saat berada di negara penempatan, juga saat sudah kembali nanti ke negara kita kembali. Aduh, kayaknya tergantung amal ibadah. Pas Pak Buhari tadi lancar-lancar saya. Sabotase kan ini. Baik, jadi saya ulangi lagi, BP Jamsosnaker merupakan amanat undang-undang untuk pelindungan tenaga kerja Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia. Nah, BPJS, KJRI itu merupakan unsur pelaksana. Unsur pelaksana itu gimana ya? Diperintah, ini ada program pelindung ini, jalankan. Nah, kami bagian yang menjalankan. Kalau untuk penyusunan kebijakannya itu adalah para pihak
yang berwenang untuk menyusun undang-undang di negara kita. Sampai di situ bisa dipahami ya? Belum. Baik, kemudian. Oh iya, salah pencet. Baik, ini beberapa unsur undang-undang yang membunyikan bahwa BP Jamsosnaker merupakan bentuk pelindungan dari negara untuk pekerja migran Indonesia. Ada beberapa, termasuk yang terakhir itu PP nomor 59 itu nanti teman-teman silahkan googling sendiri karena ini akan terlalu panjang kalau kita bacakan masing-masing ya. Baik, saya next dulu. Kategori peserta. Siapa aja yang pesertanya ini? Untuk tadi saya sudah singgung juga, seluruh pekerja. Atau kalau di Indonesia itu kan karyawan gitu ya, pekerja pabrik, semua pekerja itu harusnya di cover oleh BP Jamsosnaker ini. Dan dikhususkan untuk pekerja migran Indonesia. Siapa tuh pekerja migran Indonesia, siapa aja ya? Siapa? Ya kita itu siapa? Yang pekerja migran, yang bekerja warga negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan di luar negeri. Ya, kalau saya tidak pekerja migran karena penghasilan saya tetap dari Indonesia. Nah, yang disebut pekerja migran itu mereka mendapatkan penghasilan dari negara tempat dia bekerja. Nah, pekerja migran Indonesia itulah yang termasuk kategori BPJS Ketenagakerjaan PMI, pekerja migran Indonesia. Teman-teman semua yang baru penempatan pertama itu pasti memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, benar? Betul. Benar, karena disyaratkan sebagai salah satu syarat untuk bisa berangkat. Ya, untuk pelindungannya bisa kita lihat di sini. Pelindungannya selama berapa bulan? 5 bulan. 31 bulan, Beb. 31 bulan. 31 bulan. Ini 5 bulan sebelum keberangkatan. Oh. Jadi setelah kita Ya. mendaftar jadi BPJS anggota BPJS Ketenagakerjaan, 5 bulan sebelum berangkat itu bisa di-cover. Kemudian 24 bulan. 24 bulan itu adalah masa 1 periode kontrak. Ya, ditambah 1 bulan. 1 bulan itu kalau estimasinya kita pulang ke Indonesia. Berarti 1 bulan di Indonesia itu kita masih bisa mengklaim jika berhak untuk mendapatkan hal-hal yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke? Nah, Lebih dapat dari 1 bulan. sabar dulu, sabar. Ya, jadi untuk keanggotaannya 5 bulan sebelum berangkat, 24 bulan di negara penempatan, plus 1 bulan saat kembali ke Indonesia. Kita lanjutkan untuk besaran iuran. Teman-teman nih juga seharusnya paham kali ya. Untuk yang baru berangkat khususnya ini. Nah, pada saat sebelum keberangkatan ada salah satu unsur yang dibayar oleh teman-teman sebesar 370.000. Biasanya nih di PT nih, PT yang beresin biasanya. Teman-teman tinggal beres. Jumlahnya seharusnya 370.000. 370.000 ini itu sudah mengcover yang tadi 31 bulan. Oh, gitu. Oke? Jadi untuk PMI baru bayar sebelum berangkat ke sini, bayar di Indonesia 370.000 itu sudah di-cover sampai 1 periode kontrak. 31 bulan tadi. Nah, kalau dia mau renew kontrak berarti kan yang 24 bulan saat di negara penempatan sudah selesai. Gimana dong Bu kalau udah mau renew kontrak? Berarti teman-teman harus melanjutkan pembayaran iuran bulanan. Iuran bulanannya berapa? 13.500 per bulan. Supaya keanggotaan teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif. Kalau nggak dibayar gimana? Non-aktif. Tidak aktif. Non-aktif. Keanggotaannya tidak aktif sehingga manfaatnya juga tidak bisa kita dapatkan. Nah, kalau kenapa-kenapa nanti kita diskusikan sama-sama manfaatnya. Kalau keanggotaan sudah tidak aktif, Sudah otomatis manfaatnya juga tidak bisa kita dapatkan. Gitu ya. Kita lanjutin dulu. Ini ya. Nah, ada 3 program dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa kita manfaatkan.
jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan yang terakhir jaminan hari tua. Nah, yang diwajibkan dimiliki oleh PMI adalah yang dua pertama, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Jaminan hari tua itu merupakan pilihan. Teman-teman boleh ambil ikut daftar atau tidak. Yang 370.000 itu cuma untuk dua ini saja. Jaminan hari tua ini kalau bersedia. Kalau bersedia, saya biar pensiunnya nanti pulang ke Indonesia saya nerima duit juga gitu misalnya ya. Silakan pilih salah satu, mau yang iuran berapa bulan. Tapi ini pilihan. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kita tetap bayar segini aja. Kalau yang tidak, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kita lihat satu-satu programnya. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Namanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Berarti yang dijamin adalah kecelakaan kerja. Jadi saat teman-teman bekerja kemudian mengalami kecelakaan, amit-amit jangan sampai. Nah, hal itu bisa di-cover, diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Misal lagi belanja ke pasar, nggak taunya pleset pas naik bis, kaki kesleo misalnya, berobat ke rumah sakit. Nah, biaya pengobatannya itu bisa teman-teman klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke? Nah, kemudian apalagi contohnya kecelakaan kerja. Ada juga yang kemarin lagi iris bawang kena pisau, tangannya dijahit sekian. Tetap ada tindakan ke rumah sakit kan, ada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya pengobatannya itu juga bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jaminannya adalah untuk keadaan atau cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Gimana Bu kalau kayak ada kejadian beberapa tempo hari pas hiking kepleset, nah itu bisa cover nggak ya? Tidak bisa di cover. Kenapa nggak bisa Mbak? Karena bukan kerja. Jadi yang bisa di cover adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Intinya karena pekerjaan kecelakaannya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya program yang kedua, program jaminan kematian atau JKM. Nah, sama halnya karena dia judulnya ketenagakerjaan, maka jaminan kematian ini juga bisa didapatkan untuk kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Ya. Kalau kematian karena yang pleset di air terjun kemarin, apakah bisa kira-kira? Tidak bisa ya. Jadi kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Ada kemarin PMI kita beberapa tahun yang lalu yang meninggal pas ngantar anak majikan ke sekolah ketabrak bus. Itu bisa nggak? Bisa. Bisa, karena sedang bekerja. Nah, itu bisa diklaim. Jadi kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Berapa jumlah nominalnya? Segini. Totalnya 85 juta. Karena di covernya mulai dari santunan, kemudian sampai ke biaya pemakaman. Nah, untuk PMI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, selain santunan kematian ini juga bisa mendapatkan nanti beasiswa untuk anak-anaknya. Oh, begitu ya Bu. Ya, yang punya PMI meninggal karena kecelakaan kerja, punya anak, tapi dibatasi anaknya 2. Oh, Nanti saya jelaskan. Yang punya anak 3 gimana ya? Kalau cuma 2. Jadi 5 deh. Oke, kita lanjutkan dulu program jaminan hari tua. Tadi di awal saya jelaskan, jaminan hari tua ini adalah program pilihan. Teman-teman boleh ikuti, boleh tidak. Yang diwajibkan PMI cuma 2 ya, JKK dan JKM. Kalau JHT ini pilihan. Anggap kayak nabung investasi untuk akhir tua, tuh hari tua pas pensiun misalnya. Nah, jaminan hari tua itu berarti untuk pas hari tua ya. Di sini kan masih muda-muda semua nih.
Saya udah tua, Bu. Jadi kalau ingin kembali nanti pas hari tua kembali ke Indonesia, target kerja di Hong Kong cuma 4 kontrak, balik nanti ingin menikmati uang pensiun, Oh, itu bisa. berarti bisa mengambil program jaminan hari tua ini. Berapa jumlah yang kita dapatkan berdasarkan iuran yang teman-teman pilih. Tadi kan mulai dari 50.000, 100.000, 200.000. Semakin banyak iuran yang teman-teman pilih, maka yang akan diterima tentunya akan juga semakin besar. Ini mungkin saya skip aja ya, persyaratan pengajuan klaim jaminan hari tua. Nanti bisa teman-teman dibuka di websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan manfaat BP Jamsosnaker ini. Ini kok pecah ya? Di sini bisa terlihat? Bisa. Bisa. Ada beberapa tadi sebenarnya sudah saya jelasin juga ya. Jaminan kecelakaan akibat kerja, jaminan kematian, kemudian ada penggantian biaya gagal berangkat. Kita kan nggak bisa pastikan ya mulus-mulus aja gitu. Setelah dari PT bakal mulus terbang sampai ke Hong Kong, itu kita nggak bisa jamin. Ada beberapa hal yang kadang membuat si PMI gagal berangkat. Contoh pas pandemi kemarin banyak sekali PMI kita yang batal berangkat. Ya. Nah, BPJS ini juga mengcover untuk teman-teman yang gagal berangkat. Tentunya dengan syarat dan ketentuan tersendiri. Ada beberapa kegagalan berangkat itu yang tidak bisa diklaim. Contoh kenapa? Kriminal misalnya. Pas mau berangkat dia melakukan kriminal, ditangkap polisi. Gagal juga kan berangkat tapi tidak bisa diklaim. Begitu. Kemudian penggantian biaya gagal ditempatkan. Ada di sini kemarin. Baru nyampe sini. Kemudian ada permasalahan di imigrasi, dipulangkan lagi ke Indonesia. Gagal ditempatkan kan? Nah, simbanya seharusnya bisa mengklaim ke BPJS. Karena pasti keanggotaannya di BPJS masih ada, karena masih baru. Ya, saya sudah arahkan langsung klaim ke BPJS. Karena pemberian waktu untuk klaim itu pada 1 bulan kan tadi ya? 5 bulan, 24 bulan, 1 bulan. Pada 1 bulan itu kita harus segera laporkan apa yang terjadi dengan kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai nggak dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, ya BPJS-nya nggak akan tahu. Oke, kemudian kecelakaan kerja. Kemudian ada pelatihan vokasional. Pelatihan vokasional ini pelatihan kejuruan untuk teman-teman PMI yang kembali ke tanah air itu, apakah dengan kondisi sakit, nggak bisa balik ke sini lagi, teman-teman yang cacat akibat kecelakaan kerja, teman-teman yang gagal berangkat, itu mereka bisa mendapatkan pelatihan vokasional atau pelatihan kejuruan. Kemudian santunan cacat, santunan meninggal dunia, bantuan PHK, bantuan beasiswa, penggantian biaya tiket pesawat, kemudian dan masih banyak manfaat lainnya. Silakan teman-teman nanti karena keterbatasan waktu, untuk lebih detailnya bisa dibuka nanti di websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Kita lanjutkan dulu. Ini manfaat sebelum dan setelah bekerja sebenarnya semua sudah saya jelasin tadi di awal, teman-teman. Ini adalah nominalnya, termasuk selama bekerja di sini. Jadi intinya untuk durasi tadi teman-teman 5 bulan sebelum berangkat, 24 bulan di negara penempatan atau 1 kali periode kontrak, kemudian 1 bulan saat kembali ke tanah air. Ada bantuan PHK juga. PHK kalau di kita namanya apa ya? Ya, apa namanya? Break kontrak biasanya atau terminate. Ya. Kalau break Ya. itu kan resign. Ya, notice boleh juga. Biasanya teman-teman tuh disamain aja istilahnya ya. Intinya adanya pemutusan hubungan kerja antara majikan dengan pekerja. Nah, tetapi tentunya dengan syarat dan ketentuan. PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia, bukan PHK akibat hal-hal lain. Nah, PHK di Hong Kong kan beragam ya. Ada yang gara-gara tidak cocok,
dibilang bahasanya teman-teman masih kurang dan lain sebagainya, itu complicated sekali. Nah, PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja itu bisa juga di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang bisa cuma Resiko kita- gagal berangkat tadi juga sudah saya jelaskan. Biaya pemulangan PMI bermasalah. Biaya pemulangan ini maksudnya adalah biaya tiketnya, tiket pulangan. Nah, kalau berdasarkan peraturan Hong Kong, biaya pemulangan kalau terjadi pemutusan hubungan kerja biasanya di cover oleh Majikan. majikan. Nah, kalau udah bayar majikan, kenapa kita klaim lagi? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Saya nggak bilang bisa, tapi ada beberapa pengalaman teman-teman PMI yang pulangnya sudah dibelikan tiket oleh majikan, nyampe di Indonesia dia klaim ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata bisa. Bisa. Ya, jadi dicoba saja. Mudah-mudahan bisa. Selama syarat-syarat teman-teman lengkap, biasanya bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Penggantian akibat kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Ini contohnya apa? Contohnya kehilangan bagasi misalnya, kan diakibatkan oleh pihak lain. Itu juga bisa kita klaim ke BPJS. Pelatihan vokasional, ini tadi juga sudah saya jelaskan. Beasiswa pendidikan, ini untuk PMI yang pulang dengan kondisi cacat akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Jadi 2 orang anaknya bisa mendapatkan beasiswa sekolah. Nih bisa dilihat besarannya teman-teman. Untuk TK, SD sederajat 1,2 juta. Kemudian setingkat SMP 1,8, setingkat SLTA 2,4 dan perguruan tinggi 3 juta. Kemudian persyaratan pengajuan klaim. Bisa dilihat teman-teman, pengajuan klaim ini, nah perlu diingat, pengajuan klaim ini harus dalam batas waktu ketika keanggotaan teman-teman masih aktif. Ya, ingat ketika keanggotaan BPJS-nya masih aktif. Syaratnya apa? Syaratnya tentu complicated, lengkap ya, termasuk adanya surat pernyataan dari perwakilan, kalau di Hong Kong berarti KJRI. Kemudian kalau yang sakit akibat kecelakaan kerja harus ada medical record dari tim medis yang menangani teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit menjadi perdebatan untuk penyakit yang bisa diklaim atau yang tidak. Karena judulnya adalah untuk ketenagakerjaan, yang bisa diklaim adalah penyakit atau sakit akibat kecelakaan kerja. Jadi kalau sakitnya bukan akibat kecelakaan kerja, itu tidak dapat diklaim. Nah, makanya ketika teman-teman pasti ada yang konsultasi ke teman-teman pastinya untuk kondisi sakit yang dia pernah dirawat di rumah sakit atau pernah berobat ke rumah sakit, suruh simpan medical record yang dari dokter. Karena medical record itu harus dilampirkan saat yang bersangkutan ingin mengklaim di BPJS Ketenagakerjaan. Karena di situ kan nanti ada keterangan ya, si A sakitnya karena ini. Ya, Mbak, istilah medis lah. Kita mungkin orang awam tidak akan paham. Nah, nanti di BPJS Ketenagakerjaan tim ahlinya akan menganalisa medical record yang dari dokter di sini untuk memutuskan apakah biaya pengobatan si Mbak ini bisa di cover oleh BPJS atau tidak. Jika dari analisa tim ahli penyakitnya memang akibat kecelakaan kerja, maka bisa diklaim. Tapi kalau sakitnya bukan akibat kecelakaan kerja, maka tidak dapat diklaim. Gitu ya. Kalau sakitnya kayak yang jatuh di bus saat ngantar anak ke sekolah, nah itu bisa. Karena memang akibat kecelakaan saat bekerja. Kalau yang kan lumayan tinggi teman-teman kita yang pulang dengan kondisi hemorrhage atau apa ya bahasa Indonesia hemorrhage ya, stroke ya, ya kondisi stroke misalnya. Nah, itu dokter bisa menganalisa stroke-nya memang akibat kecelakaan kerja atau memang yang bersangkutan punya riwayat. Stroke itu kan gak kucuk-kucuk datang ya, biasanya ada riwayat tekanan darah tinggi, sudah biasa minum obat untuk menurunkan tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, jadi
Itu tidak bisa kita samaratakan. Nanti tim ahli BPJS yang akan menentukan sakitnya akibat kecelakaan kerja atau tidak. Baik, kemudian ini syarat-syaratnya: fotokopi kartu peserta, fotokopi KTP, paspor, fotokopi perjanjian kerja. Jadi hal-hal dokumen-dokumen yang penting tolong disimpan. Nah, tolong diingatkan teman-teman kita semua bahwa dokumen-dokumen penting itu harus disimpan. Paling tidak juga selain punya kertasnya juga harus difoto. Jadi kalau kertasnya hilang, fotonya masih ada. Oke, visa, fotokopi visa, fotokopi kontrak kerja itu harus punya, semuanya harus disimpan karena itu nanti ketika klaim juga pasti diminta. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih pengajuan klaim. Termasuk salah satu lagi yang bisa di cover adalah kekerasan seksual. Cukup jelas lah ya. Saya menjelaskan kekerasan seksual seperti apa. Cukup jelas lah ya, kekerasan seksual seperti apa yang dimaksud. Intinya teman-teman dengan kondisi mendapatkan kekerasan seksual di tempat bekerja, apakah oleh majikan, intinya pada tempat bekerja itu juga bisa diklaim. Oh, itu bisa diklaim. Sama dengan kecelakaan kerja, kekerasan seksual, tentunya dengan bukti-bukti mendukung. Tapi anaknya di Hongkong gimana? Anaknya di Hongkong maksudnya? Ya, maksudnya kan misalnya ada terjadi seperti itu. Lalu anaknya masih di Hongkong. Korbannya di Hongkong. Apanya yang mau diklaim dulu? Apanya dulu yang diklaim? Nah, yang diklaim itu kan kalau ada pengobatan. Misalnya dia kekerasan seksual nih, dia berobat ke rumah sakit. Akibat kekerasan seksual itu, maka pengobatannya itu bisa ditanggung. Tentunya dengan bukti-bukti pendukung. Bukti pendukung apa? Mungkin bukti laporan ke polisi. Tadi ada dijelasin di situ ya. Bukti laporan ke polisi. Nah, visum dan lain sebagainya. Atau ketika dia mendapatkan kekerasan seksual, dia memutuskan di PHK. Biasanya kan kalau udah ribut-ribut, majikan PHK nih. Nah, terjadi PHK akibat adanya kekerasan seksual. Nah, maka biaya pemulangannya otomatis bisa di-cover. Kalau dia masih anggota loh ya, biaya pengobatannya juga bisa di-cover. Begitu. Tapi kalau anaknya mau bekerja lagi di Hongkong? Itu lain lagi. Lain lagi yang kita bahas kan BPJS ya. Nah, itu lain lagi, jangan dilebar-lebarin. Itu di sesi terpisah nanti kita bahas. Kemudian tata cara pelaporan. Nyampe di Indonesia, teman-teman bisa lapor sendiri. Ketika nyampe di Indonesia, lapor sendiri jika memungkinkan. Memungkinkan maksudnya bisa teman-teman bisa mobile sendiri. Jika kondisi tidak memungkinkan, apalagi untuk teman-teman yang cacat nyampe pulang di Indonesia, itu bisa minta bantuan pihak P3MI. Apa istilahnya? PT, betul. Pihak PT, atau boleh juga dengan minta bantuan keluarga. Siapkan dokumen-dokumen seperti yang tadi sudah terpapar di layar. Kita lanjutkan untuk pembayaran. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah untuk teman-teman ingin memperpanjang keanggotaan. Cara pembayarannya belum jelas. Nah, sekarang pembayarannya bisa dilakukan melalui beberapa kanal. Kalau untuk kita di Hong Kong, itu bisa melewati Chandra Remittance melalui mobile bankingnya bank-bank ini. Ada semua banknya kayaknya ada di Hong Kong semuanya. Kalau Alfamart nggak ada di sini. Intinya beberapa yang di sini ini bisa kita manfaatkan, atau e-money-nya yang ada di Indonesia ini juga bisa kita manfaatkan. 13.500 per bulan untuk memperpanjang keanggotaan. Baik, kita lanjutin dulu. Nah, teman-teman, khusus untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, BPJS menyediakan hotline, layanan hotline khusus untuk kita yang berada di luar negeri. Silakan, ini ada nomor WhatsApp yang mereka sediakan. Jadi jika teman-teman membutuhkan informasi lebih detail, karena saya yakin penjelasan saya hari ini kurang tidak sedetail
yang seharusnya yang berada di website mereka, teman-teman bisa menghubungi BPJS melalui nomor WhatsApp khusus untuk pekerja migran. Atau bisa juga melalui media sosial mereka, melalui Twitter dan Facebook, Instagram maupun YouTube. Atau melalui website mereka. Yang di sini memang agak pecah ya. Yang di pinggir-pinggir jelas screen-nya. Oh ya, kelihatan. Nanti saya share ya. Nanti saya share PowerPoint-nya saya share ke teman-teman untuk dapat diulang-ulang di rumah. Dan teman-teman mohon diingat BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan amanat undang-undang. BPJS KJRI merupakan unsur pelaksana yang dititahkan untuk melaksanakan kebijakan pelindungan PMI di negara penempatan. Nah, memang belakangan sempat menjadi kontroversi ya, BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa kita hindari. Karena setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kami menampung kritikan dan saran dari teman-teman terkait kebijakan-kebijakan pusat. Akan lebih bagus jika nanti teman-teman juga menyampaikan pendapat dan aspirasi langsung ke pusat sebagai perumus dari kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, satu lagi yang harus kita pahami, ada dua jenis BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Ini jauh berbeda. BPJS Ketenagakerjaan itu khusus untuk masalah ketenagakerjaan. Tadi programnya aja ada cuma 3, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Kalau BPJS Kesehatan itu khusus untuk kesehatan. Nah, kalau pekerja migran Indonesia wajib nggak punya keanggotaan BPJS Kesehatannya aktif? Wajib. Sebenarnya wajib. Sebenarnya lebih wajib Bu itu. Melebihi wajib. Ya. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu Bu, ini di kampung saya sendiri ya. Kalau pakai pemeriksa pakai BPJS itu enggak dilayani dengan penuhnya. Itu Wah, temannya enggak saya loh ya. Nah, iya, yang ini jawab iya, yang ini jawab enggak. Ya, BPJS Kesehatan itu kita tetap harus aktif, tetapi berdasarkan kebijakan BPJS Kesehatan untuk warga negara Indonesia yang berada 6 bulan di luar negeri atau selama 6 bulan berturut-turut tidak tinggal di Indonesia, itu keanggotaan BPJS Kesehatannya bisa masuk dinonaktifkan SPPLN ya. supaya iuran tiap bulan kita itu tidak bayar. Caranya gimana? Harus infokan ke BPJS Kesehatan. Misal saya di Hong Kong bakal sekian tahun, nanti saya lapor ke BPJS Kesehatan, saya tidak akan di Indonesia selama 3 tahun, berarti keanggotaan saya dipasifkan untuk sementara sehingga saya tidak bayar iuran bulanan. Kalau keluarga gimana, kan biasanya satu kakak ya, satu kakak itu wajib. Nah, sementara anggota kakak saya yang ada di Indonesia gimana? Nah, mereka kan tetap di Indonesia. Nah, berarti untuk anggota keluarga yang lain yang masih berada di Indonesia, iuran bulanannya tetap harus wajib dibayar. Kitanya aja, orang yang berada di luar negeri aja. Nah, kalau misalnya saya bawa buntut berapa orang, nah yang buntut saya juga harus dinonaktifkan karena mereka juga tinggal di sini. Oke? Untuk mengaktifkannya gimana? Mengaktifkannya ketika kita sudah kembali ke Indonesia, diberi waktu 1 bulan untuk mengaktifkan keanggotaan kembali. Oke? Jadi 2 jenis BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Untuk kita pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, itu yang diwajibkan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Oke? Kalau yang sempat jadi perdebatan adalah BPJS, buat apa jadi anggota BPJS? Toh nggak bisa dipakai di luar negeri. Berobat kita juga ditanggung majikan, atau kadang bayar sendiri misalnya. Nah, kalau untuk berobat penyakit biasa kan kita itu menggunakan, kalau di Indonesia kan menggunakan BPJS Kesehatan. Sementara keanggotaan kita ketika berada di luar negeri kan sudah tidak aktif.
Nah, jadi yang di BPJS Ketenagakerjaan adalah hal-hal terkait ketenagakerjaan, cedera-cedera atau kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Itu kan buat jaga-jaga amit-amit kalau sesuatu terjadi dengan kita. Sudah ada beberapa contoh teman-teman kita yang pulang dengan kondisi yang berbeda, dengan keanggotaan yang masih aktif ataupun keanggotaan yang tidak aktif. Itu tentunya yang keanggotaan aktif akan mendapatkan manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu apa saja Bu persyaratan untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan dari ini? Cuma tinggal lapor ya sesuai lah dokumen-dokumen dasar, mungkin fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi kartu BPJS-nya ke BPJS terdekat aja dilaporkan. Atau juga bisa kalau nggak salah saya melaporkan secara online karena sekarang kan udah semua serba Online bisa. digital ya, jadi tolong di browsing aja Mbak. Ya baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kita beri waktu untuk pemateri selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Setelah ini nanti kita buka forum diskusi untuk selanjutnya kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.